Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Kun Salafiyan Alal Jaddah yang disusun oleh Syekh Abdul Salam Ibn Salim As-Suhaimi rahimahullah hafizahullahu ta'ala. Dan pada pertemuan kali ini kita melanjutkan kembali poin pembahasan Tariqul khalas wan najah huwa bil ittiba'i wa tarkil ibtida'. Jalan keluar dan keselamatan adalah dengan ittiba' dan meninggalkan bid'ah. Sampai pada wa minas sunnah. Jadi al-muallif hafizahullah ta'ala di dalam poin pembahasan ini membawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kemudian juga membawakan dalil-dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala bahwa jalan keluar dari segala macam bentuk penyimpangan, segala macam bentuk perselisihan adalah ittiba, mengikuti sunnah dan meninggalkan atau menjauhi al-ibtida', yaitu bid'ah. Adapun dalil dari as-sunnah kita lanjutkan. Qala al-muallifu hafizahullah wa minas sunnati, dan dalil dari as-sunnah tentang jalan keluar pada permasalahan umat dan juga perpecahan yang ada adalah dengan mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Ahaditsu katsiratun, terdapat banyak hadis. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, di antaranya sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hatilah kalian dari perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara yang baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kulla dalalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di neraka. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah telah berulang kita dengarkan dan mungkin sudah sangat-sangat kita ketahui. Namun di sini al-muallif hafizahullah mengulang kembali, menunjukkan bahwa sepatutnya kita tidak bosan untuk betul-betul menjadikan hadis ini sebagai pedoman kita di dalam permasalahan agama. Karena Nabi SAW berwasiat dengan hadis ini sebelum beliau SAW meninggal dunia, dan beliau SAW berwasiat dengan sangat-sangat tegas, alaikum,
hendaknya kalian, atau juga bisa kita maknai wajib bagi kalian. Untuk apa? Berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafair rasyidin. Ini adalah wasiat yang sangat tegas. Bahkan Nabi SAW memerintahkan untuk menggigitnya. Padahal yang namanya sunnah itu bukan barang yang ada wujudnya secara zat. Sunnah itu adalah suatu sikap atau suatu amalan, keyakinan yang bersumber dari Nabi SAW. Jadi sunnah itu adalah suatu makna. Bagaimana cara kita menggigitnya? Nah, ini adalah bahasa kiasan sebagai ungkapan untuk kita benar-benar berpegang teguh dengannya. Jangan sampai lepas. Sebagaimana kalau kita ingin mempertahankan sesuatu dengan kuat, maka kita bisa menggunakan gigi kita. Bahkan secara spesifik bin nawajid, dengan gigi geraham. Jangan pakai gigi taring karena akan lepas. Ya, tapi kalau pakai gigi geraham ini gigitan yang sangat kuat. Ditambah lagi beliau mewanti-wanti agar kita tidak terjatuh pada perkara yang baru dalam urusan agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Karena apa? Muhdatsatil umur itu adalah bid'ah. Dan bid'ah itu sesat, dan sesat tempatnya di neraka. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda beliau sallallahu alaihi wasallam di antara hadis-hadis yang menunjukkan kewajiban untuk ittiba dan menjauhi bid'ah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Aku meninggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat sepeninggalku. Apa itu? Kitabullah wa sunnati. Kitabullah, Al-Quran, dan sunnahku, yaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga wasiat yang sangat tegas dan jelas. Nabi SAW meninggalkan kita dengan dua ajaran yang sangat-sangat jelas, Al-Quran dan Sunnah, sumber hukum yang kita sepakati bersama. Namun jangan sampai Al-Quran dan Sunnah itu hanya sebagai pajangan saja, jangan hanya sebagai teori saja, tetapi apa? Kita berpegang teguh dengannya, karena janji Nabi SAW, ma in tamassaktum bihi lan tadhillu ba'di. Kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan tersesat. Ini mengisyaratkan kalau kita tidak berpegang teguh dengan dua wahyu ini, kita akan tersesat. Ya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban untuk ittiba atau jalan keluar dari segala permasalahan itu adalah ittiba dan menjauhi bid'ah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka ia tertolak. Dan hadis-hadis yang lain itu juga apa? Juga banyak. Nah, kemudian saya menjelaskan di sini, waqad amarallahu subhanahu wa ta'ala al-ummata bil ijtima'. Maka dari dalil-dalil yang dipaparkan baik dari Al-Quran dan Sunnah ataupun hadis, maka Allah telah memerintahkan umatnya untuk ijtima', bersatu. Wattihadil kalimah, menyatukan kalimat, ala an yakunal asasu li hadzal ijtima', dan yang menjadi dasar dalam persatuan ini al-i'tisamu bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa naha anit tafarruqi, dan Allah juga melarang kita dari berpecah belah.
wa bayyana khuturatahu 'alal ummah, dan menjelaskan bahayanya hal ini bagi umat, bahayanya berpecah belah bagi umat. Waliyatahaqqaqa hadzal amru, dan agar terwujud perkara ini, faqad umirna, maka sungguh kita diperintah, bitahakumi ila kitabillahi fil usuli wal furu', untuk menjadikan kitabullah sebagai hakim, yaitu yang memutuskan segala perkara, baik dalam masalah prinsip maupun cabang. Wa nuhina an kulli sababin yuaddi ila tafarruq, dan kita dilarang dari segala sebab yang bisa mengantarkan kepada perpecahan. Jadi sesuatu yang memiliki ikatan erat dengan ittiba, wajibnya kita mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah apabila kita betul-betul mau bersatu, berpegang teguh di atas Quran dan sunnah. Dan lawan dari bersatu, berpegang teguh di atas Quran dan sunnah adalah berpecah belah. Maka kita diperintah untuk bersatu dan dilarang untuk berpecah belah. Lalu kemudian Syekh membawakan dalil-dalil dari Al-Quran tentang larangan untuk berpecah belah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dalam surat Ali Imran ayat ke-103. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah, janganlah kalian berpecah belah. Berpegang teguhlah kalian jami'an, seluruhnya, dengan tali Allah, dan janganlah kalian berpecah belah. Wa hablullah, dan tali Allah itu adalah huwa ahdullah, perjanjian dengan Allah. Wa huwal Qur'anu, dan itu adalah Al-Qur'an. Jadi di antara tafsir para ulama, hablullah, janji Allah, itu adalah Al-Qur'an. Kama qala al-mufassirun, sebagaimana dikatakan oleh ahli tafsir. Waqad amara Allahu bil jamaah, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita untuk berjamaah. Wa naha 'anil furqati wal ikhtilaf, melarang kita dari berpecah belah dan berselisih. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-7. Allah berfirman yang artinya, dan apa yang Rasul bawa kepada kalian ambillah, dan apa yang Rasul larang dari kalian maka jauhilah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk ittiba, mengikuti sunnah, berpegang teguh dengan Quran dan sunnah, dan melarang kita dari berbuat bid'ah, maka ini memiliki ikatan yang sangat erat dengan perintah untuk bersatu dan larangan dari berpecah belah. Ini saling berkaitan. Orang yang senantiasa menjaga dirinya untuk senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, maka akan terwujud persatuan yang hakiki di sana. Ya, siapapun di antara kita yang sepakat untuk berpegang teguh dengan Al-Quran, maka akan terwujud persatuan yang hakiki. Melebihi ungkapan sebagian kalangan untuk mengajak kepada persatuan tetapi tidak dilandasi suatu pegangan yang benar-benar bisa kita terima bersama. Apa itu?
Al-Quran dan Sunnah. Ada sebagian orang yang pokoknya kita bersatu tanpa melihat perbedaan yang ada. Kita ambil contoh yang sangat-sangat ekstrim. Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan suatu kelompok yang mereka mencela para sahabat? Yang penting kita bersatu. Kita punya keyakinan bahwa para sahabat adalah manusia terbaik yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setia terhadap beliau. Lalu kita dipaksa bersatu dengan orang yang mengkafirkan mereka? Apakah ini mungkin terjadi? Bagaimana mungkin kita bisa bersatu dengan orang-orang yang mengkafirkan sahabat, mencela sahabat? Kita punya keyakinan Allahu fis sama. Allah ada di atas langit. Mungkinkah kita bersatu dengan orang yang meyakini Allah ada di mana-mana? Bagaimana cara kita menyatukan pandangan? Bagaimana cara kita menyatukan hati? Kalau ternyata di dalam masalah akidah kita berbeda. Kalaupun terjadi persatuan, itu persatuan yang semu. Dan ini persatuannya orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan mereka di dalam firman-Nya, tahsabuhum jami'ah wa qulubuhum syatta. Engkau mengira mereka itu satu, sepakat, padahal hati mereka berpecah belah. Ya, maka berpegang teguh dengan sunnah, ittiba dan menjauhi bid'ah, maka ini sangat erat kaitannya dengan bersatu di atas satu, yaitu akidah, yaitu manhaj salaf yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian wahada syamilun li usuliddin wa furu'ihi adh-dhahirah wal batinah. Perintah untuk bersatu ini mencakup bersatu dalam perkara-perkara yang prinsip maupun cabang-cabang yang nampak maupun yang batin. Wa inna ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yata'ayyanu 'alal ibadi al-akhdhu bihi wattiba'uhu. Maka wajib bagi seorang hamba atau hamba-hamba Allah untuk mengambil dan mengikutinya. Wala tahillu mukhalafatuhu, dan tidak boleh untuk menyelisihinya. Ya. Jadi semua yang datang dari Rasulullah SAW wajib untuk diterima. Bayangkan kalau semua orang memiliki jalan seperti ini, maka akan terjadi persatuan dengan sendirinya. Kalau semua orang mau mengembalikan urusan kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka akan terjadi persatuan dengan sendirinya. Meskipun tidak kita pungkiri bersatu dalam semua perkara itu mustahil, tapi yang kita maksud adalah masalah prinsip, dalam masalah iman, masalah akidah, keyakinan, dalam masalah prinsip-prinsip ibadah, maka tidak akan pernah ada perselisihan di antara ahlus sunnati wal jamaah. Kalaupun ada perselisihan, itu perselisihan yang wajar dan manusiawi. Jangankan pada umat belakangan, di zaman Nabi SAW perselisihan semacam ini tidak bisa dihindari. Bukan perselisihan dalam masalah prinsip, tapi perselisihan di dalam memahami suatu urusan, ya, cabang dalam masalah agama. Kita mungkin pernah mengingat Nabi SAW memberikan instruksi yang jelas kepada para sahabat untuk mendatangi Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Jangan seorang pun di antara kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah.
Maka ketika waktu asar tiba, para sahabat terjadi perbedaan pendapat. Perhatikan, perbedaan pendapat ini tidak bisa dihindari. Tapi mereka sepakat untuk menjalankan perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Cuman beda di dalam memahami. Sebagian sahabat memahami itu artinya Nabi suruh kita cepat-cepat berangkat supaya kita bisa sholat asar di Bani Quraidah. Ya, supaya kita bisa sholat asar di Bani Quraidah. Sebagian lagi berpendapat pokoknya sampai kapanpun kita di sana kita baru sholat asar. Mau sampainya maghrib, isya, pokoknya sholat asarnya di Bani Quraidah. Jadi mereka sepakat perintah Nabi SAW harus dijalankan. Cuman bagaimana cara menjalankannya? Ada beda pendapat. Yang satu memahami pokoknya kita sholat asar di Bani Quraidah sampai di sana kapanpun waktunya. Yang satu berpendapat ini adalah arahan untuk kita bergegas supaya bisa mengejar sholat asar di sana. Dan apa yang terjadi setelah hal ini sampai kepada Rasulullah SAW? Maka beliau tidak mencela seorang pun dari mereka. Bahkan Nabi tidak membenarkan dan tidak menyalahkan salah satu dari pihak yang ada. Padahal yang namanya kebenaran itu pasti hanya satu. Cuman Nabi sengaja tidak menjelaskan, menunjukkan bahwa perbedaan pandangan semacam ini hal yang wajar, tidak bisa dihindari. Karena ini bukan masalah prinsip. Yang masalah prinsip itu adalah menjalankan perintah Rasulullah. Cuman bagaimana memahaminya mungkin terjadi beda pendapat. Nah, jadi perintah untuk mengambil segala hal yang datang dari Rasulullah SAW itu mencakup masalah prinsip maupun masalah cabang-cabang agama. Wa anna nassa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai'i kanasillahi ta'ala. Dan nas dari Rasulullah terhadap hukum sesuatu, maka ini seperti nas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ar rasulah faqad ata Allah. Allah samakan. Siapa yang mentaati Rasul maka ia telah mentaati Allah. La rukhsata li ahadin fi tarkihi. Tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan nas ataupun dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa la yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qaulillah. Dan tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun melebihi ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan janganlah kalian berpaling darinya dalam keadaan kalian mendengarkannya. Itu surat Al-Anfal ayat yang ke-20. Jadi Allah Subhanahu wa taala samakan ketaatan terhadap Rasul dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala telah menyamakan. Mentaati Allah sama dengan mentaati Rasul. Mentaati Rasul sama dengan mentaati Allah. Rasul utusan Allah. Mustahil terjadi utusan itu menyelisihi
yang mengutusnya. Karena sumbernya satu, utusan datangnya dari Allah, maka mustahil yang diutus itu menyelisih yang mengutus. Yang diutus mustahil menyelisih yang mengutus. Kalaupun ada penyelisihan, dipastikan yang diutus berkhianat. Kemungkinannya yang diutus berkhianat atau salah di dalam memahami. Dan ini mustahil terjadi pada Rasulullah SAW. Kalau ini sampai terjadi pada Rasulullah SAW, berarti ini mencela Allah Subhanahu Wa Taala. Allah salah milih Rasul, karena Rasul yang dipilih ternyata berkhianat. Nah, ini celaan kepada Allah secara tidak langsung. Jadi selama-lamanya tidak akan pernah ada pertentangan antara Allah dan Rasulnya, karena sumbernya satu, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amarana Allahu inda tanazu'i birraddi ila kitabih. Dan di antara bentuk persatuan pula, larangan berpecah belah, adalah Allah memerintahkan kita tatkala berselisih pendapat untuk mengembalikan kepada kitabnya, wa ila sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengembalikan kepada sunnahnya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59. Ayat-ayat semacam ini ya sering kali kita baca. Ya. Dalam satu kitab ini mungkin sudah beberapa kali ayat ini kita dengar. Karena memang ini ayat yang sangat-sangat jelas dan gamblang menggambarkan bagaimana seharusnya sikap kita di dalam beragama. Bahkan kalau bisa kita hafal ayat ini, karena ini pedoman penting kita. Dalam surat An-Nisa ayat ke-59 Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin di antara kalian. Dan apabila kalian berselisih pendapat di dalam sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik, ya, dan ahsan ta'wila, cara kembali yang paling baik. Ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sering kita bahas penjelasan tentang ayat ini, ya, kewajiban untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya dan ulil amri, pemerintah. Demikian pula kewajiban untuk mengembalikan urusan kepada Allah dan Rasulnya. Di saat Rasulullah SAW masih hidup, maka jelas mengembalikan urusan yang kita perselisihkan dengan bertanya langsung kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Namun sepeninggal beliau, maka beliau sudah meninggalkan ajaran yang jelas. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cara untuk kita selamat hidup di dunia dan di akhirat. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendekatkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka melainkan sudah dijelaskan. Tinggal kita mau mengembalikan urusan ini kepada Allah dan Rasulnya atau tidak, kepada Quran dan Sunnah dalam segala urusan. Apakah benar dalam segala urusan? Iya.
Lantas bagaimana kalau ada suatu masalah yang belum dijelaskan, yang tidak dijelaskan di dalam Quran maupun Sunnah? Apakah benar-benar Quran dan Sunnah menjadi solusi dalam setiap permasalahan? Kita jawab iya. Lantas bagaimana dengan hukum-hukum yang belum terjadi di zaman Rasul SAW, kontemporer? Apakah ada jawabannya? Ada. Apa? Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jika kalian tidak tahu. Nah, berarti kalau kita berselisih di dalam masalah tertentu, dalam masalah muamalah kontemporer misalnya, bagaimana hukumnya go ini go itu gitu ya, bagaimana hukumnya transaksi ini transaksi itu, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Bagaimana? Tanya kepada ahlinya, kepada ahli ilmu yang berkompeten di bidangnya dalam muamalah, dalam masalah-masalah fikih. Nah, setelah itu kita ikuti fatwanya. Kalau ada perbedaan, saling berlapang dada, selesai. Nah, itu bersatu kita di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Meskipun nanti hasilnya berbeda. Ustadz A mengatakan halal, Ustadz B mengatakan haram. Yang paling penting didasari ilmu ndak? Didasari dalil ndak? Mereka ustadz yang mau kembali kepada Quran dan Sunnah ndak? Iya, ya sudah. Berarti kalaupun ada perbedaan pendapat, saling berlapang dada, selesai. Sekali lagi, perbedaan pendapat tidak bisa dihindari dalam sebagian masalah. Tapi kita harus meneladani bagaimana sahabat dahulu ketika mereka berbeda pendapat. Mereka tetap akur. Kembali kepada contoh kasus tadi, yang sholat asar di jalan karena memang sudah masuk asar, tidak mencela orang yang tidak sholat di jalan. Sholat asarnya baru ketika sudah isya di Bani Quraidah. Mereka tidak saling mencela. Nah, ini beda kita dengan mereka. Kita dalam masalah sepele aja kita apa? Saling mencela. Dalam masalah yang harusnya kita berlapang dada, kita saling memusuhi. Nah, ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Kalau kembali kepada Quran dan Sunnah, ketika kita sudah mengikuti petunjuk para ulama, ahlinya, lalu terjadi perbedaan pandangan, maka kita harus saling berlapang dada. Tidak boleh saling mencela. Qala Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir mengatakan, atiullah, makna dari atiullah adalah fattabi'u kitabahu, ikutilah kitabullah. Wa atiur rasul, dan makna dari atiur rasul ay khudu sunnatahu, ambil sunnah beliau, ay ittabi'u sunnatahu, ikutilah sunnah beliau. Karena beliau SAW sudah meninggal dunia, tidak mungkin kita tanya kepada beliau. Tapi kita bisa mencari hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ulil amri minkum, dan pemimpin di antara kalian, taatilah pemimpin di antara kalian, ai fima amarukum bihi min taatillah, pada apa yang mereka perintahkan kalian dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini juga di antara prinsip yang harus kita pegang teguh. Taat kepada pemimpin dalam ketakwaan. La fi maksiatillah, tidak boleh taat di dalam bermaksiat kepada Allah. Fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada Sang Pencipta. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul, dan apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Ai ila kitabillahi wa sunnati rasulihi, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulnya.
Hadza amrun minallahi azza wa jal. Ini perintah dari Allah azza wa jal. Bi anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu tanaza'an nasu fihi, yang diperselisihkan oleh manusia, min usuluddin wa furu'ihi, dalam masalah prinsip agama atau cabang-cabangnya, annahu yuraddul mutanaza'u fihi ilal kitabi was sunnah. Wajib untuk dikembalikan apa yang diperselisihkan tersebut kepada kitab dan sunnah. Ya. Contoh yang jelas dalam masalah prinsip, ketika orang-orang berbeda pandangan di mana Allah, ada yang mengatakan di mana-mana, ada yang mengatakan di dalam hati. Bagaimana Al-Qur'anul Karim berbicara tentang masalah ini? Ternyata kita jumpai banyak sekali ayat-ayat secara jelas maupun secara tersirat menunjukkan Allah itu di atas langit. Di antara yang sangat jelas Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang penyayang, di atas arsy beristiwa. Allah juga berfirman, Aamintum man fis sama, apakah kalian merasa aman dari yang ada di langit? Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u, kepadanya lah amal soleh itu naik, atau kalimat yang baik itu naik, dan amal soleh diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam masalah sikap kita kepada sahabat, bagaimana Al-Quran dan As-Sunnah membahasnya? Ternyata kita jumpai Allah memuji sahabat Muhajirin dan Ansar. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Golongan pertama yang masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Hadis Rasulullah SAW yang tadi kita baca, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hadis Nabi SAW yang lainnya, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Nah, ini Al-Quran dan As-Sunnah menjelaskan cara gamblang bagaimana sikap kita kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini kalau ada perselisihan, kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Dan apa yang kalian perselisihkan dalam sesuatu, maka hukumnya kembalikan kepada Allah. Fama hakama fihi alkitab was sunnatu wa syahida lahu bis sihhati fa huwal haq. Maka apa yang dihukumi Allah, apa yang dihukumi oleh Alkitab dan As-Sunnah, dan keduanya yaitu kitab dan sunnah mempersaksikan dengan kesohihannya, maka itulah yang hak. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, maka tidak ada setelah yang hak melainkan kesesatan. Jadi kalau sudah dijumpai hukumnya di dalam Quran dan Sunnah, maka wajib kita berpegang teguh. Tidak boleh kita memilih yang lain. Walihada qala ta'ala, karenanya Allah Ta'ala berfirman, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Itu apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Ruddul fasla fil khusumat wal jahalat ilal kitabi was sunnah. Itu kembalikan terhadap perkara yang diperselisihkan tadi untuk diputuskan kepada kitab dan sunnah. Wa man lam yarji ilaihi ma fi dzalik falaysa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Karena siapa yang tidak mau kembali kepada Quran dan sunnah, maka dia bukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jelas sekali ayat ini. Summa innallaha qad dzammat tafarruqa. Kemudian Allah Ta'ala mencela perpecahan. Wa naha 'anit turuqi wal asbabil mu'addiyati ilaih.
Allah melarang dari jalan-jalan yang dan sebab-sebab yang bisa menyebabkan perpecahan. Wa annahu min a'zami asbabil khidlan fid dunya wal 'adzabi fil akhirah. Dan perpecahan adalah sebab terbesar kehinaan di dunia dan siksa di akhirat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat ulaika lahum 'adzabun 'adzim yauma tabyaddu wujuhu wa taswu wujuh. Dalam surat Al-Imran ayat 105 sampai 106 Allah berfirman yang artinya, dan janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah, berselisih setelah datang kepada mereka petunjuk. Ahli kitab dahulu sudah mendapatkan petunjuk dari kitab yang diturunkan kepada Rasul mereka, tapi mereka tidak mengikutinya, mereka menyelisihinya. Jangan dilakukan. Mereka akan mendapatkan siksa yang besar. Maka pada hari itu berseri-serilah, wajah itu memutih, dan di hari itu juga ada wajah-wajah yang menghitam. Qala Ibnu Abbas mengatakan, tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaah wa taswaddu wujuhu ahli bid'ati wal furqah. Yang memutih itu wajahnya ahli sunnah wal jamaah, dan yang menghitam wajahnya ahli bid'ah dan perpecahan. Taib, azan dulu. Sudah masuk ya? Taib.
Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Berkata al-mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala juga berfirman tentang larangan berpecah belah di dalam surat Al-An'am ayat 159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai' innama amruhum ila Allah thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, maka menjadi atau mereka berubah menjadi berkelompok-kelompok, maka itu bukan menjadi tanggung jawabmu sedikit pun wahai Muhammad. Jadi Nabi SAW berlepas diri dari perpecahan yang menimpa umatnya. Sesungguhnya perkara mereka kembali kepada Allah, kemudian Allah akan memberitahukan apa yang telah mereka kerjakan. Jadi orang-orang yang memecah belah agama mereka, Nabi SAW berlepas diri dari mereka. Karena sekali lagi yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu jelas ajaran Islam yang putih bersih, tidak ada sedikit pun kesamaran. Dari generasi demi generasi agama ini senantiasa seperti yang dibawa oleh Rasulullah SAW di dalam masalah akidah, di dalam masalah tauhid, di dalam masalah iman, di dalam masalah prinsip-prinsip keimanan, baik itu iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada takdir, kepada hari akhir. Tidak ada satupun yang diperselisihkan di antara para ulama yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Meskipun beda generasi, tapi kita menjumpai ucapan dari para sahabat selaras dengan ucapannya para imam. Ucapannya para imam diteruskan oleh ucapan para ulama-ulama setelahnya sampai di zaman ini. Ya, kalau kita bicara tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, prinsip dasar keimanan, maka kita tidak akan menjumpai perbedaan yang mendasar. Ini menunjukkan bahwa mereka yang mencoba untuk kembali kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, itu mencoba untuk merajut persatuan yang sesungguhnya. Namun ahli bid'ah, kelompok-kelompok yang menyimpang, meskipun mereka mengajak kepada persatuan, maka itu persatuan yang semu. Seperti yang tadi kita contohkan, bagaimana mungkin bisa bersatu dua orang yang memiliki keyakinan yang bertolak belakang? Sahabat di mana? Di surga. Lu menurut Anda sahabat di neraka. Mungkinkah kita bersatu? Enggak mungkin. Allah di mana? Di atas arsy. Tidak, Allah di mana-mana. Enggak apa-apa kita berbeda pendapat, yang penting kita sama-sama Islam. Ya nggak bisa, tidak mungkin bisa dipersatukan. Kalaupun bersatu, ini persatuan yang semu, suatu ketika ini akan menjadi sebab permusuhan. Maka agar tidak menjadi permusuhan, ayo kita satukan dulu frekuensi kita di dalam beragama, di dalam menjalankan agama. Dan tidak bisa tidak harus kembali ke manhaj salaf. Baru kita akan menghilangkan segala macam bentuk perbedaan pandangan, khususnya dalam masalah akidah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala inna man kana qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah wa inna hadhihi al-ummata sataftariqu ala 73 millah 72 fil nar wa wahidatun fil jannah wa hiya al-jamaah. Ini juga hadis yang sering kita ulang. Hadis tentang realita perpecahan umat.
Sesungguhnya di antara orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka berpecah belah menjadi 72 agama, aliran. Dan umat ini akan berpecah belah menjadi 73 aliran. 2 atau 72 berada di neraka dan 1 berada di surga, yaitu al-jamaah. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan biftiraqi ummatihi ala 73 firqah, bahwasanya umatnya akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Isnatani wa sab'una finnar, 72 terancam neraka, wa wahidatun fil jannah, yang 1 masuk surga. Wallati fil jannati, dan yang masuk surga, hiya allati qala anha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu siapa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya, siapa yang mengikuti sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya. Nah, mari kita fokus pada yang 1 ini. Jangan kita membahas yang 72. Dan 72 ini sudah pernah kita sebutkan, ini bukan pembatasan, tapi ini untuk menunjukkan saking banyaknya dan mustahil untuk dipersatukan tanpa membenahi prinsip dasar mereka. Sekali lagi, tidak mungkin mereka bersatu secara hakiki. Kalaupun bersatu, maka itu persatuan yang semu, persatuan yang tidak menjadikan umat ini kuat. Ya, coba kita bayangkan, misalkan ketika mereka berperang di jalan Allah, ada panggilan jihad, sebagian mereka berdoa mengangkat tangannya ke atas langit dengan meyakini Allah ada di atas arsy, sebagian yang lain bingung Allah di mana, jadi doanya gimana? Ya, sebagian berkeyakinan mereka kalau mati syahid masuk surga, sebagian tidak percaya dengan akhirat. Mungkin bersatu pas perang, wah aku nikmati yo, wis mati, tidak percaya terhadap akhirat. Akhirnya tidak ada motivasi untuk berperang, larilah dia. Mungkin bersatu. Orang yang beriman bahwa akhirat itu ada dan kita akan bertanggung jawab dengan amalan kita nanti di akhirat, dengan sebagian orang yang ada mereka tidak meyakini akhirat. Ini kita bicara Abu Jahal di masa lalu, tidak bicara Abu Lahab di masa lalu, tapi kaum muslimin yang terpengaruh dengan pemikiran ini. Pernah tahu ternyata akhirat tidak kekal? Ada apa itu? Buku ya? Apalah itu? Entah itu mungkin dianggap sebagai ya apa namanya, supaya viral, supaya membuat orang itu beli bukunya. Tapi menyesatkan, ternyata akhirat tidak kekal. Nah, ini adalah prinsipnya orang-orang jahiliyah. Mungkinkah bersatu kaum muslimin yang berharap surga sehingga berperang di jalan Allah dengan orang-orang yang tidak meyakini adanya akhirat sehingga mereka hanya mementingkan kehidupan dunia? Tidak bisa. Maka kita fokus kepada yang selamat. Siapa yang selamat ini? Itu yang kita kejar. Nah, dengan itulah kita akan bersatu dan tidak berpecah belah. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan kajian kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjut pada kesempatan berikutnya biidznillah subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.